pada malam hari ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tingginya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah, minal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung lanjutkan kajian daripada kitab Nasihatul Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Imam Al-Habib Abdul Haddad, yaitu bagian Kitabus Shalah. Kita dahulukan untuk mempersingkat atau efisien waktu, karena ada satu dan lain hal. Maka kita lanjutkan kajian kita, yaitu Kitabus Shalah ila an qala al-muhafadhah ala shalah wal khusyu' fiha wa minal muhafadhati, dan termasuk daripada menjaga sholat 5 waktu. Kita wajib menjaga sholat 5 waktu, dijaga dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan hal-hal yang membatalkan dari sholat. Karena sholat ini adalah tanda seseorang memiliki keimanan yang kuat. Qad aflahal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu adalah orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Di dalam salatnya mereka khusyuk. Alladzina, di akhir daripada ayat tersebut, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Selain khusyuk, Allah jaga juga. Dia jaga juga salat 5 waktunya. Ini tanda orang beriman. Dan juga disebutkan di ayat tersebut bahwasanya sifat-sifat orang beriman tuh wa anil lahwi mu'ridun wa ala furujihim hafizun. Hafizun, menjaga kehormatannya dari hal-hal yang enggak penting. Wa minal lahwi, yang melalaikan mereka tinggalkan. Sifat-sifat orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, innal insana khalaqna insana halu'a. Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan gelisah, dalam keadaan selalu gundah gulana. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kecuali mereka-mereka yang menjaga salatnya. Maka ini salat sangat penting dan sangat vital. Digambarkan juga oleh Imam Haddad, salat ini seperti kepalanya badan. Kepalanya badan, kalau badan nggak punya kepala, maka seseorang itu pasti akan mati. Ada kalanya orang nggak punya anggota badan yang lain masih bisa hidup. Bahkan ada orang yang badannya hanya sampai perut doang, tapi masih hidup. Kakinya nggak ada dua-duanya, tangannya nggak ada dua-duanya, tapi masih hidup. Karena masih ada kepalanya. Tapi kalau kepalanya udah nggak ada, itu orang nggak mungkin bisa hidup tanpa kepala. Nah, kita hidup juga nggak mungkin tanpa mengerjakan sholat. Artinya kehidupan yang sejahtera menurut Allah, kehidupan yang semakin mendekatkan dia kepada Allah. Kalau nggak sholat udah pasti jauh dari Allah. Pertama, sempit hidupnya. Sempit hidup itu ditandai dengan sempitnya hati. Walaupun rumahnya luas, gede, pakai ada kolam renangnya lagi, tapi karena
nggak pernah dia dirikan sholat, nggak pernah dia menjalankan sholat, sehingga Allah jadikan hatinya sempit. Maka rumah yang luas itu dia ngerasanya tetap sempit, tetap sumpah, tetap gelisah, tetap ingin mencari suasana yang bikin tenang hatinya. Makanya kita kalau kita bisa sensus orang-orang yang ada di kafe-kafe atau orang-orang yang ada di klub-klub malam, tempat disco, kalau zaman dulu diskotik. Di dalam situ yang kebanyakan pengunjungnya bukan orang susah, bukan orang kampung, kebanyakan adalah orang kaya. Bukan berarti karena kaya dia bisa ke situ, enggak. Karena mereka perlu ama suasana yang semacam itu untuk menenangkan hati mereka. Menurut mereka begitulah. Kenapa dia perlu menenangkan hati? Kan duit udah banyak. Begitu. Kenapa? Karena hatinya kosong, dibikin sempit. Kenapa? Karena gak sholat. Nah, kalau kita orang kampung megang duit, bulan puasa nih kita megang duit 5 juta atau 15 juta, banyakkan dikit. Bulan puasa 15 juta kita pegangin aja tuh, hati tenang. Walaupun kita nggak beli baju lebaran, hati tenang tuh, megangin duit doang. Begitu, udah tenang. Jadi dibikin sempit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita mesti perhatikan, sholatnya kita kira-kira udah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi atau belum. Makanya Imam Haddad bilang kamalut tohara wal ihtiyat fiha fil badan wal makan. Termasuk dari menjaga sholat dan mendirikan sholat yang sempurna adalah sempurnanya kita bersuci atau berwudu. Boleh berwudu atau mandi janabah. Karena orang sholat harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Wal ihtiyat fiha, hati-hati dalam berwudu, hati-hati dalam mandi junub. Nah, kita rata-rata di rumah kamar mandi kita itu pakai ember. Hampir seluruhnya pakai ember. Nah, ini kita mesti perhatikan, sebab yang bisa dipakai oleh kita untuk bersuci baik hadas kecil ataupun hadas besar adalah air yang suci mensucikan. Nanti macam-macamnya banyak tuh. Asal usulnya ada 7 macam. Asal usul air yang suci mensucikan. Terus macam-macam airnya ada 4 macam. Tahir mutahhir, tahir ghairu mutahhir, musta'mal, terus ma'ul musyammas, macam-macam tuh. Kemudian ma'un najis. Begitu. Maka kita mesti pastikan air yang kita pakai adalah air yang tahir mutahhir, suci dan dapat mensucikan. Air yang dapat suci mensucikan, air keran kita insya Allah itu suci mensucikan. Nah, yang jadi masalah, kita mandi, kita wudu, air tetesan yang dari badan kita jatuh ke ember itu, maka itu ember airnya sedikit. Kalau air sedikit kejatuhan air yang dipakai bersuci, maka itu air jadi musta'mal. Atau bahkan kalau kecipratan air kecil, air itu jadi air yang mutanajis, air yang najis. Nah, air sedikit tuh dianggap sedikit kalau itu air kurang dari 216 liter kurang lebih. Atau kalau kita punya kolam kotak, panjang lebar dalam itu satu lengan kita. Satu lengan kita panjangnya kolam, dalamnya kolam sama lebarnya kolam itu satu lengan. Isinya penuh, itu berarti 2 kula. Itu berarti dua kula.
Nah, air di kamar mandi kita seember, kita mandi nyiprat ke ember, airnya mustamal. Siraman kedua tidak memakai air yang suci mensucikan. Begitu. Akhirnya mandinya kita nggak sah. Fatal, mandinya kita nggak sah. Maka kalau mau lebih aman, kita pakai selang. Kalau mau aman. Atau embernya atau baknya ditaruh di tempat yang lebih tinggi, naikin pakai bangku, mungkin diangkat. Begitu. Atau ya lebih mesti hati-hati, kita mesti benar-benar hati-hati, jangan sampai tetesan dari badan kita jatuh ke ember tersebut. Nah, ini mesti diperhatikan karena ini menyangkut bagaimana sahnya sholatnya kita ya. Mesti sempurna dulu mandinya. Nah, mandinya lagi kita mesti perhatikan bagian bawahnya, bagian maaf ini kemaluan depan, kemaluan belakang kita mesti siram dalam keadaan jongkok. Kalau nggak jongkok nggak kena. Ada bagian tertentu yang nggak kena. Jadi mesti jongkok, siram. Ini mandinya mesti jongkok tuh, begitu. Jadi air yang kita gunakan juga mesti kita perhatikan. Begitu juga ketika kita wudhu, kita mesti perhatikan. Ini banyak orang karena di rumah kita nggak ada yang kolamnya gede. Kalau orang dulu bikin rumah kolamnya gede-gede sekalian nampung. Nah, karena sekarang dianggap air gampang, maka pakai ember cukup. Nah, ini mesti hati-hati. Istinja begitu juga, istinja kita pakai air yang suci mensucikan, jangan pakai air yang mustamal. Begitu. Jadi air ini mesti kita perhatikan karena itu berkaitan dengan suci hadas kecil kita dan suci hadas besar kita dan suci kita daripada najis-najis yang ada di badan kita. Karena itu Nabi bilang at-tahur miftahus shalah. Suci itu adalah kuncinya sholat. Wudu itu adalah kuncinya sholat. Kalau wudunya kita benar, khusyuk, hadir hati. Jadi khusyuk sama hadir hati bukan ketika sholatnya aja, wudunya juga jangan main-main. Makanya nggak boleh ngomong, wudu itu makruh ngomong. Terus Nabi bilang at-tahur syatrul iman. Suci itu, kesucian itu, atau kalau bahasa kita kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi nasnya at-tahur syatrul iman. Kalau bahasa kita yang kita tahu adalah an-nazafatu minal iman. Suci itu ada, kesucian itu, kebersihan itu adalah sebagian dari keimanannya seseorang. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kita sehingga sholatnya kita, wudunya kita, bersucinya kita semakin hari semakin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.